غرباء 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 غرباء. Imam Suhnun bin Sa'id, beliau salah seorang imam ulama madhab Maliki. Kalau kita baca di dalam fikih madhab Maliki, maka Imam Suhnun bin Sa'id ini termasuk ulama terkemuka dalam madhab Maliki. Ya, beliau berkata, Suhnun salah seorang ulama tabi'ut tabi'in, beliau berkata, aqlun bil maskanati. Tidak masalah ya mencari makan bil maskanati sekalipun ya dengan kemiskinan. Artinya di sini apa? Beliau memberikan nasihat apa? Tidak masalah ya bagi kita sebagai seorang mukmin mencari makan ya sekalipun dalam keadaan miskin, enggak masalah. Ya artinya apa? Kemiskinan itu bukan jadi masalah yang besar bagi seorang mukmin. Enggak jadi masalah. Selama kita memakan dari makanan yang halal ya, pekerjaan maisha kita adalah maisha yang halal, jangan pernah merasa ya kecil hati atau merasa hina. Di sini nasihat yang sangat luar biasa dari beliau. Enggak masalah. Kita sebagai seorang mukmin hidup miskin, kemudian hidup susah, ya, ketika mencari makan itu enggak jadi masalah, bukan masalah besar, masalah kecil. Justru kemiskinan yang dia rasakan itu insya Allah akan menjadi kesabaran di atas kemiskinan yang dia rasakan di dunia bagi seorang mukmin. Insya Allah akan menjadi sebab disegerakannya dia masuk ke dalam jannah. Bahkan disebutkan dalam hadis orang-orang miskin itu akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam jannah dalam rentan setengah hari. Ya, setengah hari kata Nabi, nisful yaum. Ya, dalam hadis bahwa orang-orang miskin akan lebih dahulu masuk ke dalam jannah. Tentunya orang-orang miskin yang bersabar, orang-orang miskin yang bertakwa. Dia rela dengan kemiskinan dengan cara-cara yang halal. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah ya setengah hari lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Ya setengah hari itu maksudnya kalau satu hari itu selama dengan 1000 tahun, ya atau kata Allah Subhanahu wa taala ya yaumin ka'alfi kasaatin ya mimma ta'udun ya. Satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau setengah hari berarti sekitar 500 tahun. Jadi orang miskin itu akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam jannah 500 tahun. Kenapa ehwafillah? Karena orang kaya itu ya besar hisabnya. Orang itu semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Yang namanya hisab itu kan ditanya satu persatu. Ya, rupiah demi rupiah dari harta yang dimilikinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan dia lama dihisab. Nah, maka beruntunglah orang yang memiliki harta yang banyak, hisabnya sebentar, sehingga dia gunakan seluruh hartanya itu untuk di jalan Allah, sehingga hisabnya cepat. Namun kalau hartanya itu sedikit sekali yang dia gunakan di jalan Allah, hartanya lebih banyak dia gunakan untuk hura-hura, untuk untuk kesenangan dirinya saja. Nah ini berat sekali hisabnya. Halal, sekalipun halal ya. Sekalipun halal tetap dihisab. Karena kaidah harta itu apa?
Yang halal itu dihisab dan yang haram itu diazab. Hisab aja berat, apalagi azab. Hisab itu sangat berat, ikhwafillah. Makanya di sini ya beliau memberikan nasihat ya bahwa tidak masalah. Selain kembali kepada tema kita, tidak masalah hidup dengan miskin ya mencari makan sekalipun ya dalam keadaan miskin. Jangan tidak jadi masalah. Kemudian wala aqlun bil ilmi. Yang jelas seorang itu tidak memakan dengan menjual ilmunya. Nah, jadi nggak masalah di sini ya. Ya hidup ya mencari makan dengan cara yang halal sekalipun tetap miskin nggak jadi masalah. Namun jangan sampai seseorang rela menjual ilmunya demi demi makanan, demi dunia. Jangan sampai. Hina sekali. Orang yang sampai rela menjual ilmu agama, yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Dia jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yaitu dia jual ayat-ayat Allah untuk mencari keuntungan dunia. Fabi sama yashtarun, kata Allah, amat buruk sekali jual beli yang dia lakukan. Jadi seburuk-buruk jual beli adalah seorang ulama, seorang alim yang dia menjual ayat-ayat Allah Ta'ala untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dia bantu orang-orang zalim dengan ayat-ayat Allah demi mendapatkan keuntungan dunia. Dia bela-bela musuh-musuh Allah Ta'ala dengan lantunan ayat-ayat yang dia bacakan dalam rangka mengokohkan musuh-musuh Allah Ta'ala. Hal seperti ini adalah fabi sama yashtarun, seburuk-buruk jual beli. Ini akhwafillah. Dan yang lebih parah lagi daripada ini adalah orang yang rela menjual imannya, orang yang rela menjual akhiratnya untuk dunia. Ini juga buruk sekali. Ya, makanya dikatakan oleh siapa? Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, suatu ketika beliau mengatakan ahmakun nasi rajulun ba'a akhiratahu lidunyahu. Manusia yang paling bodoh ahmak. Manusia yang paling dungu adalah seseorang yang rela menjual akidahnya, rela menjual akhiratnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini orang yang paling bodoh menurut para sahabat. Ya, orang yang paling bodoh, ahmak, bukan sekedar jahil ya, ahmak, dungu. Ya, tolol, itu di atasnya bodoh ini. Lebih buruk daripada bodoh. Orang yang paling dungu, orang yang paling tolol adalah orang yang rela menjual akhiratnya, yaitu akidah dan tauhidnya, agamanya, hanya untuk mencari kenikmatan dunia. Nah, ini wafilah. Maka di sini ada nasihat yang kaitannya dengan itu ya. Gak masalah hidup susah selama di atas agama Allah, namun jangan sekali-kali makan, mencari dunia, mencari makanan dengan cara menjual ilmu, menjual ayat-ayat Allah, terlebih menjual akhirat, menjual tauhid dan akidah. Naudzubillah. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau lanjutannya muhibbud dunya a'ma. Orang yang memiliki ya penyakit cinta dunia, ya pecinta dunia itu adalah orang-orang yang buta. Ya, orang-orang yang
memiliki penyakit wahan hubbud dunya, itu hatinya dijadikan buta oleh Allah sehingga tidak bisa melihat, ya hatinya tidak bisa melihat kecuali hanya keuntungan dunia saja. Yang dia lihat tuh hanya ya untung dunia saja. Itu aja. Para pecinta dunia itu apa? Yang dia lihat tuh hanya masalah apa? Kenikmatan dan keuntungan dunia, itu saja. Lam yunawwiruhu ilm, sehingga ilmu tidak bisa menerangi hatinya. Para pecinta dunia itu saking butanya, cahaya ilmu pun dia nggak bisa melihat. Yang halal, yang haram dia nggak bisa melihat. Yang tauhid, yang syirik pun akhirnya dia nggak bisa melihat. Inilah bahayanya ya penyakit cinta dunia. Karena apa? Ilmu, hidayah, keimanan tidak bisa meneranginya. Padahal ilmu itu adalah cahaya Allah. Ma'akbahu bil alim ayati al umara. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada seorang alim yang mendatangi pintu-pintu penguasa. Wallahi ma dakhaltu ala sultani illa wa idha haradtu hasibtu nafsi. Demi Allah, tidaklah aku mendatangi pintu penguasa ya kecuali pasti aku mengintrospeksi diriku sendiri, fawajadtu 'alaiha darq. Ya, dan pasti setiap kali aku mendatangi pintu penguasa, kata Imam Suhun, aku dapati pada diriku ada adarku. Adarku itu apa? Adarku di sini ada footnote-nya adalah bi fathir ra iskanuha ay at-taba'ah. Di dalam hatiku ada apa? At-taba'ah itu apa? Sebuah penyakit. Jadi di sini Imam Suhun mengatakan setiap kali beliau mendatangi penguasa, pasti beliau merasakan ada keganjalan di dalam hatinya. Ada yang berubah di dalam hatinya. Ini para ulama ya. Wa antum tarawna mukhalafati li hawahu, padahal kalian lihat bagaimana kata Imam Suhun ketika saya datangi penguasa, saya selalu apa? Menyelisihi hawa nafsu mereka. Saya ketika datang ke penguasa, kata Imam Suhun, tujuan saya apa? Menasihati mereka dengan keras. Ya, menentang hawa nafsu mereka dengan keras. Wa ma alqahu bihi minal ghildah. Bahkan setiap kali aku mendatangi mereka, aku menyampaikan nasihat demi nasihat dengan bahasa yang keras dan kasar. Ya, wallahi ma'ahattu, bahkan aku tidak pernah sedikit pun menerima pemberian mereka. Wala bistu lahum sauban, dan aku tidak pernah mengenakan pakaian pemberian mereka. Di sini kata Imam Suhun, beliau ya seorang ulama yang mendatangi para penguasa dengan tujuan yang begitu besar, yaitu apa? Menyelisih hawa nafsu para penguasa, mengingatkan para penguasa dengan ketegasan, dengan keras. Itu saja, dan sama sekali tidak pernah menerima sedikit pun pemberian dari penguasa. Beliau merasakan hatinya ada perubahan. Lalu bagaimana orang-orang yang sengaja datang minta-minta kepada para penguasa, ya, minta-minta bahkan dengan sukarela menerima pemberian, bukan diberi bahkan malah meminta. Ya, bahkan dengan bahasa lembut, bahasa yang begitu merengek-rengek di hadapan penguasa. Maka bagaimana yang seperti ini? Wong yang sudah bahasanya tadi ya, bahasanya bicara di hadapan penguasa dengan keras, tidak pernah menerima pemberian mereka, itu saja merasakan hatinya ada yang berubah. Nah, maka bagaimana gerangan dengan orang-orang
para alim, para qori yang menyengaja diri ya datang ke penguasa bahkan dengan niat terselubung di dalam hatinya minta harta, minta jabatan, mengharap dunia dari mereka. غرباء ولغير الله لا